warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopsia Barawana, mahasiswi UT, Program Studi Bidang Ilmu PGSD dari Pokjar Tegal Grimo. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan judul praktikum Simbiosis Mutualisme. Untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah alat tulis, bisa berupa pensil ataupun pulpen. Lalu yang kedua adalah lembar pengamatan yang ada di modul mata kuliah praktikum IPA di SD. Lalu, dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar yang ada di sekitar rumah saya. Nah, sebelum memulai praktikum simbiosis mutualisme, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa sih simbiosis dan apa itu simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis itu adalah hubungan antara satu spesies makhluk hidup dengan satu spesies makhluk hidup lainnya yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Nah, simbiosis itu sendiri ada beberapa, di mana salah satunya itu adalah simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua spesies, di mana kedua spesiesnya itu memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Nah, untuk memulai praktikum simbiosis mutualisme kali ini, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menyiapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga lembar pengamatan yang akan saya gunakan. Lalu saya akan pergi ke lingkungan sekitar rumah saya untuk mengamati simbiosis mutualisme yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Nah, ini saya sudah ada di lingkungan sekitar rumah saya, dan di sini saya akan mulai mengamati simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Untuk yang pertama, itu adalah hubungan antara bunga dengan kupu-kupu. Jadi baik bunga maupun kupu-kupu di sini mereka sama-sama memperoleh keuntungan dari hubungan simbiosis mutualisme tersebut, di mana untuk bunga dia memperoleh keuntungan karena dia dibantu proses penyerbukan dengan kupu-kupu yang menempel pada bunga, sedangkan si kupu-kupu dia memperoleh keuntungan karena dia memperoleh madu atau nektar yang ada pada bunga. Untuk simbiosis mutualisme yang kedua itu adalah lumut kerak, di mana lumut kerak itu merupakan suatu hasil simbiosis mutualisme antara jamur dan alga. Nah, jamur itu memperoleh keuntungan karena dia memperoleh makanan yang diproduksi dari alga, karena alga ini bersifat dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari si alga ini adalah dia dilindungi oleh jamur karena jamur yang menyerap air mineral yang dia gunakan untuk melakukan fotosintesis itu sendiri. Untuk simbiosis mutualisme yang terakhir, yang ketiga, itu adalah antara lebah dengan bunga. Nah, biasanya lebah itu hinggap di bunga seperti ini, lalu hubungan di antara keduanya itu saling menguntungkan, baik bagi si lebah maupun bagi si bunga, karena si lebah membantu proses penyerbukan dari si bunga ini, dan si bunga menyediakan madu atau nektar untuk dikonsumsi oleh si lebah itu tadi. Nah, jadi itu tadi praktikum kita tentang simbiosis mutualisme. Dari praktikum yang telah dilakukan, kita bisa tahu bahwa simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidupnya itu memperoleh keuntungan dari hubungan simbiosis tersebut. Jadi demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.